Kubur kosong menunjukkan janji kekal kepada Anda bahwa Tuhan akan selalu menyelesaikan apa yang telah Dia mulai di dalam Anda dan untuk Anda. Kita perlu ingat bahwa di akhir masa Prapaskah ada sebuah kubur. Dari saat Dia lahir, Yesus sedang berjalan menuju kematiannya. Dia rela menderita dan mati agar penebusan diselesaikan dan diterapkan. Kematian adalah deskripsi kerjanya. Kematian adalah tujuan hidupnya, tetapi kematian bukanlah kekalahannya, karena kematian bukanlah akhir dari kisah Mesias Yesus. Apa yang tampak seperti kemenangan akhir kejahatan atas kebaikan, apa yang tampak seperti kekalahan yang menghancurkan, dan akhir yang menyedihkan dari kisah penebusan, pada kenyataannya adalah kemenangan terbesar, kuasa dan kasih karunia ilahi yang pernah dilihat dunia. Mesias telah datang. Dalam kehidupannya yang sangat benar, Dia telah mengalahkan dosa, tetapi itu tidak cukup. Harapan umat manusia bergantung pada pertanyaan, apakah Dia memiliki kuasa untuk mengalahkan musuh terakhir, kematian. Kubur kosong adalah jawaban yang mulia untuk pertanyaan itu. Kubur kosong adalah janji bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan pekerjaan penebusannya setengah selesai. Dia akan menyelesaikan segala sesuatu yang perlu dilakukan agar anak-anak pilihannya mengalami berbagai berkat kasih karunia. Di akhir masa Prapaskah ada kematian Anda juga. Selama masa ini lebih dari masa lainnya, kita fokus dan merenungkan kematian yang mengejutkan dan kejam dari satu-satunya pribadi sempurna yang pernah hidup. Kita merenungkan kesediaannya untuk mati, esensi kematian itu dan manfaatnya bagi semua orang yang menaruh kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Kematian adalah motif musim pengingatan ini. Motifnya bukan hanya karena kematian Yesus, tetapi karena selama musim ini kita mendengar lagi panggilan lain untuk mati. Kematian dituntut dari setiap pengikut Tuhan Yesus Kristus mengetahui sepenuhnya manfaat dari kehidupan baru yang dijanjikan oleh kebangkitan Yesus, menuntut kita untuk mati juga. Dalam Injil kita mengerti bahwa kematian adalah jalan yang tak terhindarkan menuju kehidupan. Pertimbangkanlah ayat ini kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Lukas 9 ayat 23. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Markus 8 ayat 35. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yohanes 12 ayat 24. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 19-20. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Injil menawarkan kepada Anda sesuatu yang tidak bisa ditawarkan oleh siapapun dan apapun, kehidupan. Namun dalam menawarkan kehidupan, Injil memanggil Anda untuk mati. Kematian itu adalah sebuah peristiwa dan proses. Melalui rencana penebusan Allah, kita dipersatukan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, momen kepercayaan Anda adalah kematian dan kebangkitan. Tetapi masih ada lagi. Sekarang, setelah Anda dipersatukan dengan Kristus, Anda dipanggil untuk penyerahan yang sangat spesifik, yaitu mati bagi diri sendiri. Anda tidak bisa mengerti Injil tanpa panggilan untuk mengikuti Kristus dalam kematiannya ini. Kita dipanggil untuk mati bagi kehidupan, di mana kita melakukan apa yang ingin kita lakukan, kapan kita ingin melakukannya, dan bagaimana kita ingin melakukannya.
Kita dipanggil untuk mati, menetapkan aturan kita sendiri dan hidup sesuka kita. Kita dipanggil untuk mati, mengatur hidup kita sendiri. Kita dipanggil untuk melepaskan kekuasaan penuh yang kita tentukan sendiri. Hidup seolah-olah kita adalah satu-satunya Tuhan yang kita butuhkan, dan untuk menyerahkan diri kita sendiri dan semua yang kita miliki kepada Tuhan lain. Kita dipanggil untuk mati, menuruti semua keinginan kita demi kenyamanan, kesenangan, dan kemuliaan kita sendiri, dan memutuskan untuk mencari kemuliaan Raja dan keberhasilan kerajaannya. Kita dipanggil untuk mati bagi kebenaran kita sendiri dan menemukan harapan, pertolongan, dan penghiburan kita dalam kebenaran Yesus yang diperhitungkan kepada kita. Kematian yang baru saja tergambarkan di sini adalah proses pengamatan kehidupan kita sehari-hari untuk melihat di mana hal-hal yang masih hidup di dalam diri kita yang seharusnya tidak hidup, kemudian berdoa memohon kekuatan untuk mati sekali lagi. Seperti kematian Yesus, kematian ini bukanlah kekalahan, tapi kemenangan yang besar dan gemilang. Karena dimanapun Anda mati, Anda akan dibangkitkan untuk kehidupan baru di area itu. Ini adalah pekerjaan kebangkitan, transformasi, pembebasan berkelanjutan dari kasih karunia yang mengudus. Jadi musim ini, bagaimana kalau mengamati hati dan hidup Anda? Bagaimana kalau mencari tempat-tempat di mana Anda masih perlu mati bagi diri sendiri? Bagaimana kalau berseru meminta kerelaan untuk memikul salib Anda dan mengikuti Yesus dalam kematiannya? Bagaimana kalau merayakan fakta bahwa mati bagi diri sendiri itu tidak pernah merupakan kekalahan, tetapi langkah lain dalam kemenangan kasih karunia yang berkelanjutan yang bisa menjadi milik Anda karena Anda telah dipersatukan dengan Yesus Kristus dalam kematiannya dan kebangkitannya. Masa Prapaskah memanggil Anda untuk mati, dan itu adalah hal yang sangat baik.